Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mika Julia Francisca. Saya merupakan pustakawan di di universitas swasta yang ada di Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita atau sharing tentang perpustakaan. Nah, kalau teman-teman mendengar tentang perpustakaan, pasti teman-teman itu mendengar bahwa terbayang bahwa perpustakaan itu tempat buku, terus suasananya sepi, terus harus diam gitu ya. Nah, padahal sebenarnya perpustakaan itu merupakan sumber dari berbagai informasi, baik itu cetak maupun digital, seperti buku, jurnal, dan sumber digital lainnya, guna membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi yang teman-teman butuhkan. Gitu. Kenapa sih perpustakaan itu penting? Nah, perpustakaan itu bukanlah tempat lembaran buku, tetapi perpustakaan itu memiliki peran penting. Yang pertama yaitu pada pendidikan. Nah, pada pendidikan, perpustakaan ini membantu teman-teman dalam proses belajar mengajar. Misalnya, contohnya ketika teman-teman mahasiswa nih mendapatkan tugas ataupun disuruh membuat makalah atau jurnal. Nah, perpustakaan membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi yang teman-teman butuhkan, seperti itu. Yang kedua itu penelitian. Penelitian itu ketika teman-teman semester akhir atau udah sedang mengerjakan skripsi, baik tesis ataupun disertasi gitu ya. Nah, di sini perpustakaan membantu teman-teman untuk mendapatkan referensi yang teman-teman butuhkan, misalnya skripsi, jurnal ataupun informasi ataupun referensi lainnya, seperti itu. Selanjutnya, perpustakaan juga sebagai peran pentingnya itu pelestarian. Perpustakaan juga menjaga dan mendokumentasikan koleksi-koleksi khusus, seperti misalnya perpustakaan itu menyimpan koleksi naskah kuno misalnya gitu, naskah-naskah yang khusus gitu, naskah-naskah yang terbatas ataupun bukunya itu jarang sekali ditemukan pada saat ini, atau buku-buku lama, itu perpustakaan menjaganya. Nah, selain itu jika buku di perpustakaan itu ada yang sobek ataupun rusak, misalnya ada jamurnya, jika itu bisa diperbaiki, maka perpustakaan akan memperbaiki koleksi tersebut. Nah, yang terakhir, rekreasi. Tentunya perpustakaan selain tiga peran penting di atas, perpustakaan juga sebagai tempat refreshing bagi teman-teman yang ketika suntuk ataupun bosan nih gitu. Perpustakaan merupakan tempat refreshing juga, seperti itu. Selain peran perpustakaan juga, saya juga mau berbagi informasi atau sharing bahwa ada 5 jenis perpustakaan ya. Yang pertama, menurut undang-undang itu ada 5 jenis perpustakaan. Yang pertama itu perpustakaan nasional, yang mana perpustakaan nasional ini itu seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, perpustakaan ini berfungsi untuk pelestarian, menyimpan karya cetak, karya rekam, dan karya lainnya, seperti itu. Yang kedua, yaitu perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi itu perpustakaan yang berada di universitas, instansi atau sekolah tinggi, berfungsi itu untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah itu perpustakaan yang berada di sekolah, seperti perpustakaan di SD, SMP, SMK, ataupun SMA, seperti itu. Yang selanjutnya, perpustakaan umum. Nah, perpustakaan umum yaitu perpustakaan yang bisa semua orang untuk berkunjung ke perpustakaan ini. Misalnya dari tidak terbatas usia ataupun profesi, bahkan tidak terbatas dengan pendidikannya, dia itu mau siapa, itu semua orang dari kecil sampai dewasa itu maupun lansia itu bisa berkunjung ke perpustakaan umum, seperti contohnya perpustakaan kota, perpustakaan kabupaten, perpustakaan kota, kabupaten, dan provinsi gitu ya. Nah, yang terakhir itu perpustakaan khusus. Nah, perpustakaan khusus yang terakhir yaitu perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus diselenggarakan oleh lembaga atau instansi atau organisasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan jika ada yang salah dalam penyampaian saya, mohon bantuannya untuk dikoreksi ataupun diperbaiki. Semoga biar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi apa yang saya sampaikan, dan bisa lebih berguna gitu ya untuk memperbaiki kesalahan pada penyampaian saya gitu. Jangan lupa klik tombol follow ya teman-teman, dan like and comment. Jika teman-teman ingin sharing atau berbagi informasi dengan saya juga boleh gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.